started and still finishing one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Sunita. Saya dari Pendidikan Masyarakat Reguler B 2019 Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan invensi, discovery, dan inovasi. Adapun perbedaan discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui oleh orang. Invensi adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya penemuan teori belajar. Dan yang terakhir adalah innovation atau inovasi, yaitu suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, misalnya masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan invensi, discovery, dan inovasi. Discovery, invention, dan innovation dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu penemuan. Maksudnya, ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barang itu sendiri sudah ada lama kemudian baru, atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, saya akan membahas apa urgensi inovasi dalam pendidikan. Kemajuan teknologi dewasa ini di masa-masa yang datang, terutama di bidang informasi dan komunikasi, telah menyebabkan dunia ini menjadi sempit cakupannya. Interaksi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, menjadi semakin intensif. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dan negara-negara di dunia globalisasi sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya sangat penting dalam menentukan perjalanan generasi bangsa ini. Guru dituntut menjadi pendidik yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan itu. Tentu saja melalui usaha-usaha nyata yang bisa diterapkan dalam mendidik peserta didiknya. Dengan begitu, perubahan adalah suatu bentuk yang wajar terjadi sepanjang sejarah peradaban. Bahkan, para filosofi berpendapat bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang abadi kecuali perubahan. Faktanya, direncanakan atau tidak, nampak wujud perubahan berjalan terus. Tampaknya perubahan ini merupakan sesuatu yang harus terjadi meskipun kadangkala manusia mencoba menghindarinya. Menurut Wijaya, pendidikan ini menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan, yaitu secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan terus-menerus, dan dengan demikian menuntut pendidikan yang lebih lama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup. Berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan memanfaatkan alam dan lingkungannya, tetapi seringkali ditangani sebagai suatu ancaman terhadap kelestarian peranan manusiawi. Lalu kira-kira apa yang terjadi jika dalam pendidikan tidak ada inovasi? Inovasi selalu dibutuhkan manusia, begitupun juga yang melakukan inovasi juga manusia dengan kreativitas tinggi. Terutama dalam bidang pendidikan, maka inovasi diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak hanya terbatas masalah pendidikan, tetapi juga masalah-masalah yang mempengaruhi kelancaran proses pendidikan. Dalam bidang pendidikan misalnya, untuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi, telah banyak dilontarkan model-model inovasi dalam berbagai bidang, antara lain usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan ekuitas pendidikan, dan relevansi pendidikan. Kesemuanya dimaksudkan agar difusi inovasi yang dilakukan bisa diadopsi dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan pemecahan persoalan pendidikan di tanah air. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan
untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas ataupun unggul, sehingga sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. I got A, B, C, D.